Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat menjadi pemandangan umum yang dianggap biasa bagi sebagian masyarakat muslim. Apalagi di tanah air, hari Jumat termasuk hari kerja. Maka khutbah Jumat seakan-akan menjadi kesempatan yang paling tepat untuk tidur dan istirahat. Apalagi waktu istirahat kerja di hari Jumat sangat sempit. Maka tak sedikit kita temui di hari Jumat, ada saja jemaah yang masuk masjid, duduk, lalu tertunduk dan tidur sampai khutbah berakhir. Masalahnya, bukankah khutbah Jumat termasuk dalam rangkaian sholat Jumat? Sehingga di saat khutbah berlangsung, tidak ada seorang pun yang boleh bicara. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka dia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya, ibadahnya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Siapa yang diperintahkan untuk diam, lalu tidak diam, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya, ibadah Jumatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan, menegur orang yang membuat gaduh pun tidak diperkenankan saat khutbah berlangsung, karena termasuk lalai sholat Jumatnya. Inilah yang diingatkan Nabi SAW dalam sabdanya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan, Nabi SAW telah menetapkan bahwa memerintahkan diam saat khutbah adalah bentuk lahwun atau perbuatan sia-sia, walaupun bentuknya perintah yang baik dan melarang dari yang mungkar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap perkataan yang mengganggu orang lain mendengarkan khutbah termasuk lahwun atau perbuatan sia-sia. Jika beraktivitas saat khutbah itu dilarang, lalu bagaimana dengan tidur saat khutbah? Bukankah ini lebih parah? Apakah dengan demikian orang yang tertidur atau sengaja tidur saat khutbah berlangsung, sholat Jumatnya tidak sah? Memang secara hukum bila seseorang telah ikut sholat Jumat bersama imam, maka hukum sholat Jumatnya telah sah. Bahkan meski dia hanya ikut imam di rakaat terakhir pada saat imam sedang ruku. Inilah batas akhir sholat Jumat seseorang itu ditentukan sah dan tidaknya. Bila seseorang masbuk pada sholat Jumat, dia baru datang dan bergabung dengan imam setelah rukuk pada rakaat kedua, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat, alias sholat Jumatnya tidak sah. Maka dia wajib melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Artinya, orang yang tertidur saat khutbah berlangsung, sholat Jumatnya tetap sah. Tapi, apakah dia mendapatkan pahala Jumat yang sempurna atau tidak? Disinilah letak masalahnya. Orang yang tidur saat khutbah, ia tidak mendapatkan pahala sholat Jum'ah secara sempurna. Karena khutbah Jumat itu diwajibkan ada, dan khutbah itu untuk didengarkan agar mengambil ilmu dan pelajaran. Muhammad bin Sirin dari ulama tabi'in menuturkan, para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Bagi para sahabat Nabi, orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah seperti pasukan perang yang gagal. Artinya tidak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan sedikit pun. Lalu bagaimana jika kantuk itu datang tanpa kita sengaja? Jika rasa kantuk itu datang, maka pindahlah tempat duduk. Seperti yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Tindakan semacam ini mungkin masih dianggap tabu oleh masyarakat. Karena itu, butuh keberanian mental untuk memulainya, sebagai bentuk perjuangan melawan ngantuk. Selain itu, jika kita menemukan orang yang mengantuk di samping kita, hendaknya dibangunkan. Tapi tidak dengan ucapan. Karena mengucapkan sesuatu tidak diperkenankan saat khutbah berlangsung, maka cukuplah dengan cara gerakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Saat itu Abdullah bin Umar melihat dua orang saling ngobrol ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Kemudian beliau melempar keduanya dengan kerikil agar mereka diam.
Demikian pula jika membangunkan orang yang tertidur. Tidur saat khutbah memang dilarang, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja orang yang tidur saat khutbah berlangsung. Karena bisa saja justru khotibnya juga bikin ngantuk jemaah. Entah karena suaranya yang pelan, menyampaikannya kurang menggugah, atau karena durasinya kelamaan, hingga orang bosan mendengarkan, sehingga jemaah tidur pulas. Seharusnya khutbah Jumat itu tidak perlu terlalu panjang, cukup 15 menit saja, paling lama 20 menit. Semakin pendek khutbah, semakin baik. Kalau masih ingin memberikan ceramah agama yang panjang, sebaiknya dilakukan setelah selesai sholat. Rasulullah SAW menyarankan dalam sabdanya, sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah merupakan ciri dari kefakihan seseorang. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu ada daya penarik bagaikan sihir. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.